Bagaimana dengan kesibukan Anda saat ini? Oke, siap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Saya dari Ansa tentunya dikasih solusi sibuk ya, nggak jauh-jauh ya. Jadi artinya setiap hari memang ngisi ke studio podcast. Ketemu sama banyak narasumber apa segala macam. Sehingga kalau ngomongin seperti itu artinya banyak riset-riset aja sih. Kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dibawakan di konten. Kira-kira siapa yang mau dijadikan bintang tamu terus kita riset lebih dalam. Gitu ya, intinya adalah memang background saya seorang media. Nah artinya gimana caranya bikin media yang bisa bermanfaat lah, ikhtiar agar berguna buat orang-orang semua. Karena sekian banyak media-media di luar sana ternyata ya ngakunya bermanfaat tapi taunya zong. Nah kayak begitu-gitu. Nah mudah-mudahan dengan adanya kasih solusi bisa menjadi solusi betulan buat teman-teman UMKM atau pengusaha muslim yang tersebar di seluruh Indonesia, begitu bro. Bagaimana proses Anda berhijrah dari musisi? Ternyata nggak ada gunanya ya main bass. Saya baru menyadari. Nah jadi artinya gimana caranya bisa menyuarakan, ternyata kalau lewat ya bass, lewat narasi yang kita bikin jadi musik dan lain sebagainya akan lebih sulit nyampainya. Nah makanya dengan adanya media seperti ini bisa lebih memiliki power lah buat nyampe ke audiens atau market yang memang kita sampaikan, lebih fokus. Kan bedanya gitu ya, kalau dulu misalnya tadi nanya main bass, dulunya adalah buat kalimat atau narasi yang agar bisa dipraktekkan oleh orang-orang lewat lagu. Kalau sekarang membuat narasi yang agar bisa dipraktekkan lewat pendengaran, penglihatan, apa segala macam. Bedanya sih itu sih. Sama-sama memiliki message, sama-sama memiliki campaign, tapi bedanya campaign yang di sebelah sana mungkin menurut saya sudah tidak works lagi lewat lirik apa segala macam. Nah dengan adanya seperti ini lebih bisa nyampe apa yang mau kita niatkan atau kampanyekan dalam tanda kutip, misalnya tentang bisnis, usaha dan lain-lainnya. Apa yang membuat Anda fokus pada kanal YouTube Muslim? Enggak ya, maksudnya kalau kita berkontennya apalagi marketnya Muslim. Nah, jadi kalau ngomongin jadi center lah atau mungkin jadi sorotan apa segala macam, hal-hal yang memang misalkan menggiring kepada hal-hal yang negatif, mungkin insya Allah enggak ya. Kecuali memang dia tampilnya atau mungkin kontennya dalam hal-hal yang memang umum gitu. Jadi saya percaya bahwa orang-orang Muslim di Indonesia itu baik-baik. Saya percaya bahwa orang-orang Muslim di Indonesia itu adalah smart. Nah maka dari itu dengan saya benar-benar fokus menjalankan konten-konten dengan melibatkan umat Muslim di Indonesia, artinya penonton-penonton Muslim tuh pinter. Nah jadi nggak ada lah mau jadi pusat perhatian, penglihatan, tapi ternyata hal-hal yang memang dampaknya adalah berupa positif sejauh ini. Iya, kalau dikasih solusi itu baru 12 bulan, setahun. Tapi kalau udah di dunia media, ya broadcast, radio itu 16 tahunan ya. Punya radio, jadi artinya udah saatnya pengen punya media sendiri cita-citanya. Bagaimana Anda menanggapi perihal menjadi seorang yang cukup ternama? Bisa masih begini-begini aja sih. Begini-begini aja, udah kemana-mana. Maksudnya kalau berpikirnya bahwa ini jadi terkenal, nggak biasa aja sih. Karena menurut saya semuanya teman lah, bukan followers tapi friends. Begitu sih kurang lebih. Apa alasan Anda membuat tontonan yang berfokus pada kaum muslim? Memang sangat prihatin ya, banyak media yang berkeliaran di luaran sana, banyak founders bisa bikin media apa segala macam, tapi kenapa saya memilih ini gitu ya? Karena ternyata yang nggak bermanfaat juga banyak gitu. Nah makanya bukan berarti kita membuat satu unit bisnis itu seputar media terus juga harus ikut-ikutan, satu. Dan yang kedua adalah bukan berarti kita punya bisnis media juga harus hal-hal yang memang negatif ditampilkan. Nah ternyata hal-hal yang memang ranahnya positif atau mungkin menggiring orang-orang untuk bisa menjadi pintar dalam tanda kutip juga laku-laku aja. Nah berarti membuktikan bahwa di Indonesia ini faktanya saya nggak bilang bahwa banyak orang-orang bodoh, tidak, tapi banyak orang-orang yang memang pengen scale up dirinya untuk jauh lebih baik, begitu kurang lebih. Nah berarti kan diterima kenyataannya, gitu. Bagaimana cerita seputar penamaan kanal YouTube Anda? Jadi waktu itu rembukan ya, saya bareng sama partner saya, ada Renat, ada Halid. Itu 3 orang ini menjadi founders dikasih solusi. Intinya adalah gimana caranya bikin nama, ini terkait nama berarti ya, yang memiliki value dan mudah untuk orang-orang melakukan aksi, melakukan sesuatu. Nah makanya dengan ada nama tersebut, gimana caranya ada value tersendiri, kita rembukan bareng-bareng, ternyata ketemu. Oh ya udah gini aja, banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Nah itu adalah definisi dari solusi.
Nah, dari solusi, apa kira-kira yang bikin orang untuk terpanggil melakukan aksi atau perbuatan? Melakukan yuk, sekarang yuk. Nah, ternyata di situ ada banyak pilihan ya, Nat ya. Ada yang bagi solusi, kita sempat bikin, beri solusi dan lain sebagainya. Sempat tuh kita meeting di kantor. Nah, ternyata ketemunya ya udah kasih. Gitu. Intinya dengan katanya kasih bisa bikin orang melakukan bertindak atau aksi saat itu juga. Yuk sini gue kasih. Ah, kayak gimana tuh? Itu rumus dari pemilihan nama ya. Gitu. Apakah Anda berhenti total dari dunia musik dan siaran? Ini analoginya dengan alergi ya. Ada orang alergi dengar kata bank. Ada orang alergi dengar kata kredit. Padahal kredit atau bank itu hanya sebatas kategori. Kalau di saya di rumus brand atau marketing. Nah, sama halnya dengan ini. Ada orang alergi dengan siaran. Ada orang alergi dengan presenter. Waduh, kalau nabung di bank sebentar. Bukan banknya yang jadi masalah, banknya ya bank. Tapi kan akadnya gimana? Gitu. Atau yang satu lagi ada orang alergi dengan kata kredit, nyicil. Wah, berarti lu beli mobil nyicil ya? Kredit. Padahal bukan kreditnya yang jadi pokok permasalahan, tapi akadnya di dalamnya. Ada penambahan nggak? Ada ribawinya nggak? Ada gorornya kan gitu. Sama halnya dengan ini. Kenapa kok lu bisa-bisanya siaran? Gimana nih sekarang penyiar apa segala macam? Jangan gara-gara banyak kayak ikon-ikon kita giliran wah lu jadi siaran Der, siaran. Emangnya kenapa siaran gitu loh? Maksudnya bukan karena saya masalah bahas mengenai hukumnya ini apa gitu ya. Tapi mungkin yang saya pelajarin dari guru-guru saya, ya mubah gitu. Tapi siaran di mana? Tapi apa yang dibawakan kontennya. Nah makanya dengan buat seperti ini, kita mau buat TV. Jujur, kita mau buat TV. Tapi lah TV, berarti jangan-jangan ini dah TV-nya isinya apa? Itu aja sih. Nah makanya di sini mau titik beratkan kepada teman-teman semua dengan adanya dunia penyiaran segala macam, bukan berarti dunia penyiaran itu adalah hal-hal yang negatif. Jadi malah saya mengajak teman-teman semua, yuk kalau memang punya kemampuan di ranah media, bikin radio, TV, tapi memang TV yang seperti apa? Nah itulah makanya kasih solusi, niatnya kita mau bikin media yang besar, insya Allah atas izin Allah, dengan tujuan memang kita punya channel-channel TV, minimal kita merambah di ranah digital dulu. Setelah itu mungkin kita nggak ada yang tahu, Allah punya rencana, Allah punya jalan, akan menjadi TV nasional apa segala macam, begitu kurang lebih. Jangan-jangan mungkin bisa mengikuti jejak BRTV. Ilmulah sebelum beramal. Jangan beramal sebelum berilmu. Nah artinya sebelum kita membuat satu terobosan, harus punya ilmunya dulu.